dalam puasa Arafah ini terdapat keutamaan yang sangat penting yang datang dari hadisnya seorang sahabat yang bernama Abu Qatadah Al-Ansari rahimahullah taala. Karena beliau adalah Sudai ibni Ajlan Al-Ansari dalam riwayat yang lain. Nah, Rasul bersabda, puasa Arafah, ya saya berharap kepada Allah kata Rasul, apa saat menikah menggugurkan apa Pak? Dosa. Puasa Arafah Rasul mengharap kepada Allah untuk menggugurkan dosa. Ya selama dua tahun. Ya, setahun yang telah lalu, setahun yang akan datang. Ya, benten mulai kali puasa Asyura. Nah, Asyura itu namanya setahun mawon yang telah lalu. Adapun Arafah, maka Rasul mengatakan siyamu Arafata ini ahtasibu ala Allah an yukaffira sanata qabla ba'daha rawahu Muslim, hadis riwayat Imam Muslim. Ya, Rasul mengatakan saya berharap kepada Allah puasa Arafah ini dapat menggugurkan dosa. Nggih, gugur niku napa Pak? Nggih, bobrok nggih dosa ngoten nggih, nglampahi dosa ngoten. Ya, sebagaimana orang yang sakit itu juga Allah mengatakan seperti pohon yang rontok daunnya. Ya, atau sebut dosanya orang yang sakit itu diampuni. Itulah kenapa ketika kita jenguk orang sakit itu beribun dengan lafaz la ba'sa tahurun insyaallah. Itu adab kita ketika kapan jenguk orang sakit, boten nami bojeki mau kita nggih. Nah, didoakan la ba'sa tahur atau syafa Allah la ba'sa tahur insyaallah. Tidak mengapa. Insyaallah mensucikan panjenengan daripada dosa. Karena sifatnya penyakit atau sakit ujian dari Allah itu sifatnya kafarah. Kenapa itu kafarah? Menggugurkan dosa. Selama 2 tahun ya, setahun yang telah lalu dan setahun yang akan datang. Inilah keutamaan puasa Arafah. Ya, kemudian di hari yang keempat, kemudian yang keempat adalah di hari yang ke-10 Dzulhijjah. Ya, ini boten angsal puasa, ya, tidak boleh berpuasa. Karena kenapa? Ini terikat dengan hari raya kurban. Ya. Idul Fitri kurban sapunika boten angsal puasa. Ya, harus berbuka dan harus menikmati hidangan-hidangan yang telah disiapkan. Ya, bentenipun kalau Idul Adha niku daharipun bibar apa? Bibar salat ya, setelah sholat Idul Adha. Kalau Fitri niku saderengipun sebelum sholatnya. Kenapa tujuannya setelah sholat baru sarapan ketika Idul Adha? Agar mungkin pas nyebelin niku boten semaput. Boten lemas, boten semaput. Boten ambruk, boten semaput. Nah, kula nggih nanti tahun 2 tahun yang lalu kalau sapi itu bukan sapi. Ngoten niku Pak. Lah enten arep-arep kula pun iki pun apa muncul atau ya petak ngoten. Saya yakin sudah kenyang. Ternyata memang masa luar biasa. Pertama lebu niku tengah jenengan kula kata Pak. Ya, karena ngoyak sebelah kiri dia lahir niku terus kula pegang ngene Pak. Wah, gitu. Akhirnya ajeng nyemplung malah tak selokan niku untuk dipegang oleh teman niku. Memang raosnya benten antara yang sudah sarapan dengan yang belum sarapan. Apa artinya? Sunnah itu memberikan kepada kita sebuah maslahat untuk diri kita dan untuk pahala yang kita harapkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini terkait dalam masalah berpuasa dan amal mawon dengan ajeng sepuluh sedekah, kemudian wawas Al-Quran. Intinya adalah amal-amal di 10 awal bulan Dzulhijjah walayalin asyar. Ini mulia sangat. Ya, kecuali hal tersebut berjihad kepada Allah dan tidak kembali dengan harta dan jiwanya ke rumah. Apa sama itu atas ribuan wafat dalam keadaan syahid, meninggal dalam medan peperangan. Allah a'lam bishawabnya. Kemudian yang dulu juga pernah kita sampaikan bahwasanya para sahabat radhiyallahu anhum niku sampun mulai bertakbir. Nggih, takbir apa? Dari tanggal 1 dumugi tanggal 13 Dzulhijjah. Ini daripada yang disebut dengan takbir nama Bapak sekalian, takbir mutlak. Apa yang mutlak? Takbir bebas. Artinya banyak waktunya selama 14 hari. Ini boleh dengan mungkin begitu bukan apa pasar gede, pasar legi itu Lemer, mungkin dalu selama Triadi. Tapi di apa? Senin dalu perlu supaya betul dengan takbir Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar. La ilaha illallah Allahu akbar. Asal apa mboten? Asal mawon. Tapi mungkin ditangkap oleh Satpol PP gini mawon. Itu kita ya tidak waras lah kalau itu. Tapi zaman Rasul itu boleh. Sahabat itu luar biasa. Ya, ke pasar bukan ingin beli nopo-nopo. Pertama, kalau tidak menyebabkan
kedua apa? Bertakbir sabun itu. Ya, seperti itu daripada sunnah yang dilaksanakan oleh para sahabat. Yang kedua, bertakbir sebenarnya ya, itu bertakbir dimulai dari tanggal 10 Dzulhijjah mawon dumugi tanggal 13 Dzulhijjah. Ya, kalau kita sebutkan berarti hanya 4 hari mawon, dan ini disebut dengan takbir mawon, takbir muqayyad. Kenapa nama muqayyad? Takbir yang terikat dengan hari Idul Adha dan hari tasyrik seperti itu. Oke, dan tersebut dengan asal mengambil takbir mutlak atau takbir muqayyad. Kenapa ya? Itu tadi, kalau kita takbir mutlak berarti kita sudah mengamalkan daripada hadisnya Rasul. Tidaklah di 10 awal Dzulhijjah itu ada amal-amal yang paling baik di hadapan Allah kecuali dia berjihad dan dia wafat dalam jihadnya. Oke, maka termasuk puasa kalian apa sekalian. Ini takbir, kemudian sedekah, buat pengawasan. Nanti di hari Senin dumugi dina napa? Selasa nggih. Ya, tandane pun kita tidak apa. Selasa apa Rabu? Apa Kamis? Nggih, insyaallah nggih ya. Nanti kita bahas juga terkait dalam masalah satu niki yang namanya ibadah kurban. Ya, kurban nggih sanes korban itu perasaan yang dikorbankan. Kalau kurban nanti kita katakan memang sangkut pautnya yaitu kuat dengan ibadah apa? Ibadah haji. Tersebut ketika tanggal 9 awal Dzulhijjah jamaah haji niku sampun wukuf wonten pada Arafah nggih, sampun wukuf niku napa nggih, berdiam sejenak di sana, wukuf wonten pada Arafah. Berarti benjing sampun napa, Mbak? Betul. Ya, tetapi kalau kita melihat nanti daripada ru'yah hilal, nggih napa ru'yah hilal? Berarti nggih mboten napa-napa. Ya, artinya biasanya tanggal 9 Dzulhijjah itu kalau telat berarti setelahnya seperti itu. Dan biasanya 9 menit ibadah kurban itu dilaksanakan kalau berbeda hari itu berikut di hari yang berapa Bapak sekalian? Di hari yang kedua. Betul ya? Nah, misalkan hari Selasa, Rabu. Oke, Rabu ini pemerintah ya. Betul? Oke, misalkan ada yang Rabu sudah kurban ya, atau hari Selasanya sudah berkurban sama minggu. Selasa sudah berkurban, biasanya pun yang selesai nanti ngambilnya di hari Rabu. Kenapa? Menjaganya daripada yang saya berkurban ada yang ikut di hari Rabu. Itu solusinya seperti itu. Ya, kalau misalkan harinya niku benten ya, berbeda hari, ambillah di hari yang kedua. Itulah kenapa ada kelonggaran dari Rasul, kurban itu dari tanggal 10 Dzulhijjah sampai hari tasyrik seperti itu. Nah, Allah itu daripada sedikit bukan dari kita terkait dalam masalah ibadah berkurban. Ya, kemudian di sini juga ada sebuah peringatan dari baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sinten mawon ingkang sampun berniat untuk berkurban, nggih, sahibul napa kurban, entah mendo maupun lembu, utanipun sih sama boten, Pak. Kang terjurut napa sampun diboking niku? Boten matur nggih, awis nggih, ketinggalan awis sangat sak menika. Ya, barang siapa yang sudah berkurban, ya, maka Rasul mengatakan hendaklah dia menahan rambut dan kukunya dari tanggal pinten 1 Dzulhijjah. Sampai kapan? Sampai hewan tersebut dikurbankan atau disembelih. Ya, maka yang namanya kuku kali nama rambut itu boten angsal dipotong ya dari awal Dzulhijjah sampai nanti hewan tersebut disembelih. Ya, karena kenapa? Ya itu daripada larangan daripada baginda Muhammad SAW. Bal yumsikan atfarahu asy'arahu. Hendaklah dia menahan kuku-kukunya dan daripada rambutnya. Kuku nopo sampai Pak? Kuku tangan dan kuku kaki. Itu boten angsal diketok ketika 1 Dzulhijjah sampai nanti hewan tersebut disembelih. Adapun rambut apa mau Pak? Rambut kepala, ringos, niki kumis, boten angsal cukur mungkin kalian awak, jenggot, boten angsal diketok kalian rambut yang lain yang tidak terlihat, yang rahasia. Apa Pak? Itu makruh. Ya, makruhnya ada yang tanzih, ada yang tahrim. Ya, kalau misalkan dia makruhnya tahrim berarti dia haram. Kalau makruhnya tanzih peringatan berarti dia makruh. Makruh itu apa Pak? Tidak boleh. Kalau ulama dulu makruh itu di atas haram. Di atas haram. Kalau sekarang di bawah haram. Dan kok sadar? Makruh itu apa atas itu? Dibenci. Kalau haram dilarang. Ya kira-kira antara dibenci dan dilarang itu mana yang lebih ancamannya? Dhuwur.
Dibenci apa dilarang? Benci. Dibenci kan hanya teman kalian gue ya. Dilarang paling dilarang untuk bermain atau sebatas ada larangan. Oh. Ya. Itu kalau dulu, maka kalau Imam Malik bin Anas dengan dalam kitab Muwatta Imam Malik mungkin ya, Imam Malik itu gurunya Imam Syafi'i. Terus beliau ketika dalam masalah bermuamalah dalam kitab Muwatta Imam Malik seperti itu, setelah Yahya bin Yahya al-Laitsi gurunya beliau mengatakan seperti tadi hadisnya Rasulullah SAW, beliau memberikan sebuah catatan kaki. Maka ingat Imam Malik membenci tentang amal tersebut. Ya. Kemudian muncul sebuah kaidah ketika Imam Malik membenci suatu hal, hukumnya adalah haram. Seperti itu. Nah, artinya apa? Ya, kalau kita mungkin secara fikih makruh itu kalau dikerjakan ya boleh, lebih baik apa? Ditinggalkan. Betul nggih? Ya. Apa contohnya, Bun? Alul hisab. Udah. Ya, kalau dalam hadis contohnya adalah tidak boleh sholat ketika sudah tersediakan hidangan. Ya, Rasul mengatakan la sholata bihat geril ta'am, tidak ada sholat kapan ketika hadir sudah hidangan. Terus menawi tangkleng tongseng sampun cemepak Pak, boten angsal Allah Akbar, boten angsal. Kenapa dah? Rumiyin nembe sholat. Apa tujuannya? Nah, seharian bayang-bayang tangkleng. Tangklengnya sampun siang. Imam meneh, samping imam. Nilai katanya ki anggune masyaallah boten apa? Boten fokus. Oh iya. Perutnya mripun kerucuk-kerucuk tambah niku meneh. Tambah boten fokus. Oh surah Al-Kafirun boten barbar. La ta'budu nama abud wala atu abidu nama abud wala atu abidu nama abud boten barbar niku puter terus. Boten fokus. Itu satu contoh daripada hukum yang makruh dalam amal ibadah. Yang kedua, ya barang siapa yang makan bawang putih, bawang merah dan daun bawang, janganlah mendekati jamaah untuk kita sholat sampai benar-benar gosok gigi karena baunya kan menyebar walaupun amin. Nah itu menyebar kan. Mampu jengkol. Ya, terus keriput menawi anu jengkol kalian percaya Kancane. Nek kula dereng saged ngukumi. Karena Rasul sudah mengatakan barang siapa makan jengkol kali pete, nah itu boten. Kono ra enek ngono. Yang penting ancamannya itu kalau di kamar mandi nggih kedah disekali ke kata atau tak nggih. Nah itu masya Allah luar biasa. Ternyata makan itu semakin enak itu semakin berat baunya. Mungkin apa tak sekalian. Nah, makan seperti itu biasanya, tapi yang biasa-biasa mawon biasanya pun nggih hanya sebatas buang hajat. Itu dalam masalah apa? Makruh dalam ibadah seperti itu. Adapun dalam masalah hukum, itu kalau ulama dulu mengatakan makruh itu di atasnya haram, fauqal haram. Karena kenapa? Allah benci, Allah itu tidak suka kepada perbuatan tersebut. Bukan hanya dilarang namun. Ya mungkin secara fikihnya betul, fikih makruh itu di bawahnya haram. Karena kalau haram kan ketika dikerjakan berdosa, ditinggalkan dapat pahala. Kalau makruh ditinggalkan lebih baik, dikerjakan. Enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Enggak apa. Boten pun apa-apa. Ya, kalau betul lanjut. Karena mari mengatakan kalau dia memakruhkan, ya beliau contohnya ke haram itu, ya termasuk daripada hadisnya Rasul tadi, barang siapa yang sudah berniat untuk berkurban, hendaklah menahan rambut dan kukunya. Ya, maka ingkang pura dan Syekh 10 hari berkurbanlah. Kenapa nggih brewok atau apa? Terus saya apa Pak? Saya puji. Saya berkurban. Maka sepindah menit dalam berkurban ini tadi pembukaannya daripada keutamaan dalam ibadah berkurban atau ibadah 10 di awal bulan Dzulhijjah. Maka sepindah menit walaupun nanti terkait dalam masalah ibadah haji, ya hari Idul Adha tetap tidak menutup kemungkinan bahwasanya akan terjadi di waktu yang berbeda. Ya, tahun ini benten apa sama Pak? Benten Al-Bakri viral itu. Tahun ini nggih betul. Mau bisa tidur niku viral. Karena dewe niku kemudian banyak jamaahnya pada niku viral. Pak Sulaiman tak miripun apa diwawancarai niku. Dan ini nek boten Al-Bakri boten viral biasa mawon. Karena personal terlihat jadi ini ya jadi bahan untuk media. Ya. Ya, yang mana ini sudah terjadi memang di zaman Rasulullah SAW dan juga zamannya para sahabat. Zaman Rasul belum pernah terjadi karena kenapa? Satu komando. Besok ya besok. Maka seperti itu. Ya, karena ada seorang pemimpin dan dia merupakan wahyu Allah Subhanahu Wa Taala dan tidak ada perbedaan. Insya Allah terus aku juga yang terkait dalam masalah udhiyah. Ya dulu pernah juga kita sampaikan bahwasanya lafaz udhiyah
kenapa disebut dengan yaumul udhiyah atau hari penyembelihan? Yang pertama, ismun lima yudhha biha ay yudbah ayyam idul adha wa jam'iha al-adhahi, ya. Kenapa disebut dengan udhiyah? Karena hewan tersebut disembelih di hari-hari raya Idul Adha, dan Idul Adha itu jamaknya adalah al-adhahi, yaitu hewan-hewan yang dipersembahkan untuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, secara istilahnya udhiyah, ya tadi secara bahasa ya apa itu hewan sembelihan atau yang disembelih di waktu duha pada hari raya Idul Adha. Ya, istilahnya ulama kita mengatakan mayudbah min bahimatil an'am fi yaumil adha ila akhir ayat tasyrik taqarruban ila Allah Subhanahu wa taala. Ini Allah firmankan dalam surah Al-Maidah ayat yang kedua. Kama qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu la tuhillu sya'airallah wala syahrul harama wal hajj wal qala'id wala aminal baital harama yabtaguna fadlan minallahi wa ridwana wa idza halaltum fastadu wala yajrimannakum syana'an qaumin aqsadtukum an masjidil haram an saddaku. Ini adalah Allah sampaikan firmankan dalam surah yang ngapunten Al-Maidah pertama malahan. Nah, uhillat lakum bahimatul an'am illa ma yutla alaikum ghairu muhlisain wa antum hurum. Ya, tetesipun jamaah haji sapunika nggih, kalau dia berhaji haji napa? Haji tamattu. Itu biasanya mereka menyembelih hewan sembelihan, hewan kurban. Tapi kalau ifrad boten. Ya, kalau ifrad itu mandiri atau sendiri ya, individual, labbaika hajjan. Itu biasanya tidak lama menyembelih seekor hewan kurban. Ya, ini juga kita bahas sedikit terkait dalam masalah apa satunya hewan kurban atau ibadah haji. Adapun pembagian haji secara negara kita, haji mandiri apa namanya furoda kali haji plus ya, itu bukan pembagian secara hukum syariat ya, tapi nama pembagian secara urus uang. Mandiri berarti sak meter angkone, furoda sak meter plus sak meter ya, dengan waktu yang tidak terlalu lama. Itu hanya bedanya seperti itu saja. Tapi dalam masalah Islam perbedaannya antara haji itu kegiatan tiga, ifrad, kiram atau qorin, dan ketiga adalah tamattu. Nah, yang pertama bedanya kalau ifrad, dia ihram dari miqat dengan niatan labbaika hajjan pun ketahuan labbaika hajjan. Kalau kita dari Bi'ir Ali Kihdul Hulaifah, kalau datang dari Madinah Munawwarah. Tapi kalau dari Makkah nanti Juhfah niku. Dari Yaman ya Lam. Dari Irak Datu Irki dan sebagainya. Tentang nama-nama apa miqat. Miqat itu apa? Tempat masuknya jamaah haji berihram. Terus buatan sangat saya yang penting buatan besar. Nah, terus kemudian setelah datang ke Makkah, setelah berihram dari miqat, itu tawaf apa? Tawaf qudum. Kenapa itu tawaf qudum? Tawafnya untuk pertama kali datang. Qudum itu apa? Dugi teng Mekah. Disebut dengan tawaf qudum. Ya, karena tawaf kayak nanti tiga. Pertama tawaf qudum, ifadah, kemudian wada. Seperti itu. Ya, sampun sami haji kan insyaallah. Alhamdulillah. Insyaallah. Sampun ya. Alhamdulillah. Enggak sampun haji begitu-begitu terus haji mabrur ya. Amin. Ini kan derek haji begitu-begitu sangat mudah dapat kesempatan untuk pindah ibadah haji ke tanah suci. Amin ya rabbal alamin. Ingkang sampun haji sampun iki Pak, enten. Enten. Ingkang sampun berarti jenengan mawon ingkang jelaskan. Betul ya? Nggih. Sampun berpengalaman ngoten. Iki namanya teori mawon. Haji ini kan bang kurban. Oh iya. Enten lah. Pinter ya. Nah, ya. Tawaf qudum dia datang untuk tawaf 7 kali. Qudum itu datang dumugi wonten Makkah. Kula nuwun ahli masalah seperti itu. Terus sa'i, setelah itu dia ngambil ibadah sa'i. Sa'i ini pun apa? Ya tarik kecil dari Bukit Sofa ke Bukit Arwah sebanyak 7 kali. Kemudian setelah dia menetap sa'inya, ya dia tetap dalam ihramnya, ya, dalam keadaan awal ihram, belum tahlul, ya. Di hari ke-8-nya dia pergi ke Mina, ya. Adzhab ila Mina fil yaumil tsamin wal mabit biha. Apa? Bermalam di Mina. Mina itu tempat di Bapak sekalian. Ya, di Mekah masih nawa di luar Mekah. Nah, tapi masih sekitar daerah Mekah. Saya nerangkan ini. Nah, Mekah dan sekitarnya. Mekah dan sekitarnya. Langsung nih, di Perdau. Ya, oke, kira pas di apa gitu. Ilmu itu gimana sih gue? Anak teori
ini tuh tasnya ngambang-ngambang, ketinggalan apa gitu Bang ya? Masih membayangkan. Nah, kalau sudah haji, betul toh? Ya, hari ke-8 Dzulhijjah dia pergi ke Mina untuk bermabit. Mabit itu apa? Bermalam. Ya, bermalam di Mina. Namanya daerah di luar Makkah kita. Nah, sekitar Makkah. Nah, kemudian di tanggal 9 Dzulhijjahnya dia wukuf di pada Arafah fil yaumi at-tasi ila ghurubi syams, sampai kapan terbenamnya matahari, betul? Iya betul mawar betul kali. Nah, itu pada Musdalifah keluar mabit biha. Setelah terbenam matahari, dia kembali ke Musdalifah untuk bermalam di Musdalifah di malam tanggal pinang mau 10-nya berarti sudah masuk 10 Dzulhijjah, tapi masih malamnya. Nah, kemudian setelah tanggal 10 Dzulhijjah, adzhab ila Mina fil yaumil ashir, dia pergi ke Mina Malih di tanggal 10 Dzulhijjah untuk tujuannya apa? Rabiul Jumratul Aqabah, melempar jumrah Aqabah. Apa itu Aqabah kubro? Yang terakhir, yang besar al-kubro. Wal halak kemudian mencukur atau menggundul. Kenapa gundul Pak? Haji mawon. Berbeda nanti yang haji dan umroh. Kalau yang haji umroh itu apa? Korin tadi itu dipendekkan. Ya, kenapa? Mungkin pas haji yang terakhir itu dilontos. Mungkin yang umroh sama dilontos. Nah, nanti bagaimana tentang pelontos yang terakhir? Kenapa kulitnya diklintek? Nah, kemudian setelah dicukur atau pelontos yahil ihrami, dia sudah tahallul, sudah halal di tanggal 10 Dzulhijjah. Kemudian dhahab ila Makkah untuk tawaf ifadah. Ya, setelah dari Mina tahallul kemudian dia kembali ke Makkah untuk tawaf ifadah. Apa itu ifadah? Tawaf tambahan. Ya, kemudian berikutnya di malam-malam hari tasyrik al-mabit di Mina lagi, di malam-malam hari tasyrik, dan melempar jumroh yang 3 tadi, ula, wusta, dan Aqabah. Diulang 9 menit. Yang terakhir sebelum dia pamit dari Makkah ke negara tercinta, ya dia harus apa? Tawaf al-wada. Sampai selesai seperti itu. Ini apa? Yang haji ifrad, haji sendiri, individual haji mawon. Yang kedua haji qiran, ihram fil miqat. Ya, dia ihram dari tempat miqatnya dengan berkata labbaika umratan wa hajjan. Oke, saya memenuhi panggilan Engkau ya Allah untuk ibadah umrah dan ibadah apa? Haji. Hampir sama nggih. Tawaf qudum, kemudian ini sunnah, kemudian sa'i, terus kemudian ya al-ihram ini, kemudian pergi ke Mina di tanggal 8 Dzulhijjah dan tapi di sana, kemudian wukuf di padang Arafah sampai terbenamnya matahari, kembali ke Musdalifah lagi di malamnya, kemudian nabi di Musdalifah, kemudian pergi di Mina tanggal 10 Dzulhijjahnya, kemudian melempar jumrah Aqabah kubro dan menyembelih hewan sembelihan tanggal pintar 10 Dzulhijjah. Ya, berarti haji nomor mau qiran, ya itu ada ibadah kurban, ya, dan baru setelah berkurban baru apa? Baru mencukur al-halqu, ya, kemudian dia halal sudah tahallul, kemudian kembali ke Makkah untuk tawaf ifadah, kemudian mabit di Mina di malam-malam hari apa? Tasyrik, melempar jumroh yang 3 tadi, ula, wusta, Aqabah, kemudian tawaf wada. Ya, terus ketika dia haji qiran atau qorin, ya, apa itu qorin? Pendamping, yang umroh yang didampingi oleh haji atau sebaliknya ke haji yang didampingi oleh awak ibadah umroh, itu ada hewan sembelihnya. Kalau haji ifrad itu buatan enten ibadah awak kurbannya. Nah, yang tamattu, ada pun yang tamattu berarti garwan itu angsa panggil dipanggil korin itu angsa panggil pendamping. Boleh, wahai korenku. Kayak jin Pak. Panggilnya wahai jin koren itu panggil. Jadi pendamping itu boleh dipanggil dengan korin wadah. Wadahnya itu apa? Perpisahan. Ya, apa? Karena ya pertama dan terakhir wadah. Ya, wahai ibu wadah mungkin. Ya, wahai pendamping. Nah, kalau tamattu ihramnya sama dari miqatnya dengan berkata labbaika umroh dulu. Tidak ada labbaika umroh dan haji. Pertama dengan apa? Labbaika umroh. Namun itu tamattu menikmati. Ya, setelah dia melafadzkan ihramnya dengan apa? Labbaika umroh, tawaf umroh, tawaf umroh, kemudian sa'i, kemudian memendekkan rambutnya, rambutnya mencukur sedikit, kemudian dia halal dari ihramnya, kemudian ihram untuk ibadah haji di hari yang ke-8 dengan perkataan labbaika hajjan. Ya, terus memperbarui niat tadi ini diperbolehkan. Dan setelahnya dia seperti biasa mabit di Mina,
kemudian wukuf di Padang Arafah di tanggal 9-nya sampai terbenam matahari, kemudian Muzdalifah tanggal malamnya itu, kemudian tanggal 10 pergi ke Mina lagi, melempar jumroh umroh, kemudian menyembelih hewan kurban dan mencukur, kemudian halal, tawaf ifadah, sa'i lagi, mampir di Mina di hari tasyrik, kemudian tawaf wada. Terus antara qorin sama tamattu itu ada hewan sembelihannya, ada hewan kurbannya. Engkang enten dame niku haji napa, Pak? Yang ada bayar dam itu haji napa? Sik dhewe. Ifrad napa kiron napa tamattu? Hampir semua biasanya kalau kan Ini tergantung ya. tergantung kan itu pelanggaran kalau Pelanggaran gitu. Kandanya oke. Iya. Nah gitu. Makanya dalam bab apa tadi? Ini kalau kita ingin sebut podcast gitu terkait dengan masalah apa? Masalah Idul Adha dengan ibadah apa? Ibadah kurban atau ibadah haji Ramadan. Ya, kemudian dalam surah Al-Maidah yang pertama tadi Allah telah menjelaskan boleh untuk hamba tersebut, orang tersebut menyembelih hewan kurban kapan setelah tahallul. Nah, ya kemudian di sini juga terdapat ya mungkin tadi sebabnya itu ketika belum tahallul menyembelih hewan kurban. Ya, ini namanya Pak. Karena ketika dia dalam keadaan ihram, kan buatan angsal gitu. Buatan angsal mutili pohon, tidak boleh mematahkan rantai, betul? Buatan angsal dukinten garwanipun, buatan angsal mentingi doro-doro yang sekitar Masjidil Haram saat ini tidak boleh semua. Sampai kapan benar-benar dia tahallul? Nah, setelah tahallul baru boleh dia memakai namanya pakaian yang berjahit dan sebagainya. Nah, ya dalam surah Al-Maidah tadi intinya adalah yang kita bahas pertama, ayat pertama uhillat lakum bahimatul an'am. Diharapkan untuk kalian semua untuk menyembelih atau memakan daripada hewan bahimatul an'am. Kenapa itu bahimah hewan ternak, an'am gesami atau sifat adalah hewan peliharaan atau hewan ternak. Ya, sebagaimana kemarin sudah kita sampaikan, di sana ada empat macam hewan yang memang boleh untuk disembelih. Pertama itu nomor domba yang berusia 6 sampai 7 bulan. Karena domba itu menawi usianya segini sudah dewasa, betul ya? Nah, dan boleh untuk dikurbankan. Yang kedua dari seekor al-ma'is. Ma'is itu seekor kambing yang berumur 1 tahun menginjak kedua tahun. Yang ketiga seekor lembu atau sapi yang berusia 2 tahun masuk ke tahun yang ketiga, dan seekor unta yang masuk di tahun yang kelima, usianya 5 tahun yang masuk ke tahun yang ke-6. Ini daripada 4 hewan bahimatul an'am, hewan ternak yang boleh untuk kita sembelihkan, ya, atau kita sembelih di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ketika ada 4 hewan yang boleh disembelih, maka juga ada 4 cacat dalam hewan yang tidak boleh dipersembahkan kepada Allah. Ya, kenapa? Mengingat daripada kisahnya 2 putra anak Adam, kita sabune kok, Qabil dan Habil dalam surah Al-Maidah ayat 27 gitu. Ya, kemarin juga Selasa ngaji wonten pasar Kliwon yang dibahas tentang masalah perbandingan agama. Yang kita bahas pertama itu terkait masalah fitrah, masalah syirik, masalah penyimpangan agama. Yang ketiga kemarin yang keempat yang kita bahas adalah agama pertama yang Allah tidak ridhoi. Apa sampeyan agama majusi. Ya, ternyata dalam sebuah riwayat Imam Qurtubi atau Bari juga menafsir tafsirnya, Qabil ketika datang ke bapaknya Nabi Adam, Qabil ini membisikkan kepada bapaknya, yaitu Nabi Adam, wahai bapakku, tadi yang diterima adalah sembelihannya Habil. Ya, apa buktinya wahai anak, kata Nabi Adam alaihissalam? Kisah seperti itu. Ya, hewan sebenarnya Habil itu dipetir atau dimasak oleh kilat oleh api. Disambar petir. Ya, disambar oleh petir sehingga terbakar, ada apinya. Nah, itulah kenapa agama majusi menyembah daripada api. Karena tadi dikira api ini adalah Tuhan, hal yang sangat luar biasa, ya, menentukan antara selamat dengan tidak selamat. Itu daripada kisahnya apa? Orang-orang majusi. Ternyata daripada kisahnya Qabil dan Habil. Tapi ini waswas dan syaitan otomatis bisikan apa? Syaitan. Nah, ini 4 yang hewan boleh disembelih dalam Islam, dan juga ada 4 cacat dalam hewan yang hewan tersebut tidak boleh. Karena kenapa? Qabil ini mempersembahkan kepada Allah kurbannya daripada hasil panen yang gagal, gandum yang welek katanya.
Adapun hamil menggunakan hewan yang berkualitas, makanya Allah terima kurbannya. Ini juga termasuk daripada hewan yang kita persembahkan kepada Allah, kedah terima yang bagus dengan Berkualitas. asyur dalam kurung ya awis apa merah Pak? Habis. Ya awis ya mengenai burung berkualitas ya berbuat ya harus mahal ya, ada harga ada kualitas betul gitu ya, burungnya merah tapi wagem bangga yang boleh sakit Bingung ya, dhewe. nah, yang cacat ini juga sama ada 4. Pertama daripada Murah dopen dhewe. buta atau cacat dalam nomor pandangan atau cacat mata, ini nggak boleh kita sembelihkan di hadapan Allah SWT. Yang kedua adalah daripada terputus bagian telinga atau kuping atau lagi ya, kupingnya satu nih ya, kalau setunggal itu boten enten ya boten enten muncul tadi itu tidak diperbolehkan atau dua-duanya ya nggak boleh juga. Yang ketiga daripada terputusnya kan kaki dalam kurung pincang ini boten angsal 1, 2 atau 3, 4 bahkan ya setelah ini pun itu pincang semua tidak diperbolehkan, bahkan yang terdemplang itu termasuk juga cacat kalau dari lahirnya seperti itu. Nah kalau misalkan ya itu sampun tanggal 10 Dzulhijjah ya, nanti duha itu setelah Idul Adha pengen disembelih pagi nih nyemplung nomor pagi ke sandung kalian nomor tribun sehingga nggak demplang atau lagi itu ada mengatakan tetap boleh karena barusan saja kena nama udur barusan saja ya. Yang keempat adalah nama sang penyebab terputus daripada bagian ekor ya, ekornya putus butut ini pembuatan yang pedot ini pembuatan diperbolehkan ya, maka di luar 4 cacat ini ya itu baru diperbolehkan dalam sifat-sifat hewan yang kita sembelihkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya ya dari tasrik ini sudah disunahkan untuk ibadah kurban ya, untuk taqarrub ila Allah. Apa itu taqarruban? Mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian masruhiyati al-udhiyah, tentang kewajibannya ajma'a ahli ilmi ala masruhiyatiha wa naqala dzalika Ibnu Qudamah wa Budaki al-Aid wa Ibni Hajar al-Asqalani asy-Syaukani wa Syinqiti wa Ibnu Utsaimin. Nah, bahwasanya kurban ini memang disyariatkan dari Allah kepada kita sebagaimana sunnah Nabi Adam dan sunnah Nabi Ibrahim alaihissalam ketika Allah menyuruh untuk menyembelih putranya. Ya, jangankan harta benda yang kita miliki kita kurbankan, anak mawar Nabi Ibrahim mengkurbankannya kepada Allah Subhanahu wa taala yang sudah didambakan yang sudah diimpi-impikan dari semenjak lama. Ya. Nah, kemudian fadlul udhiyah, keutamaan udhiyah sendiri ya, Allah firmankan dalam surah Al-Hajj ayat 32. Ya, betul nggih? Sudah mulai ibadah kurban ya, kita katakan tadi itu sangat kuat kaitannya dengan ibadah apa? Ibadah haji ya. Kalau haji memang bagi yang mampu, kalau kurban bagi yang mau mampu pada Mampu kecuali yang mau baru yang mampu ya, karena kalau sekedar mampu saja tapi boten purun itu biasanya boten saged. Itulah kenapa ada ancaman dari Rasul tentang yang bisa berkurban tapi tidak berkurban. Jangan sekali-kali mendekati musola kami kata Rasul. Tapi kalau haji pun bagi yang mampu udah itu aja sudah selesai ya. Tapi memang ada ancaman bagi siapa yang mengingkari haji dan tidak haji ketika sudah mampu. Karena kenapa? Allah Maha Kaya atas alam semesta ini. Nah, tadi Allah firmankan dalam surah Al-Hajj ayat yang ke-32. Ini keutamaan yang pertama tentang ibadah kurban. Allah berfirman kama qala ta'ala dzalika wa man yu'adzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Maka itu kata Allah, firman Allah mengatakan dzalika, tentang itu juga apa ibadah kurban. Wa may yu'adzim sya'airallah, dan barang siapa membesarkan syiar-syiar Allah yaitu berkurban, itu dari kata tadi fa innaha min taqwal qulub, sesungguhnya dia adalah menjadi orang-orang yang takwa dalam hatinya. Ya, terkait kurban itu harus sembunyi ditampakkan itu beda nama beda yang don. Tapi kalau kurban itu kadang-kadang om ya kan, kurban itu biasanya pun ketinggalan apa bukan ketinggalan? Ketinggalan jelas ya. Ya, kalau ibadah selain puasa itu disunahkan untuk ditampakkan, disebutkan memang. Ya, nggak boleh sholat harus kelihatan Pak. Mungkin apa buatan? Sholat harus tampak. Enter piantun jedul gitu Pak. Buatan enter malah bahaya. Ya, maka ada juga sebuah ancaman dari Rasul ini Allah tentang sahih hadisnya, barang siapa yang dekat masjid rumahnya
tapi kok ketika sholat subuh boten ketinggalan, ya itu harus dicari tanda besar, tanda apa? Ya tanda tanya, diartikan. Ya mungkin kalau duhur asar masih aman bagi dalam pekerjaan. Maksudnya mungkin di masjid lain atau enggak? Tapi kalau subuh kan di rumah, apa tempat kan? Nah ini kegiatan asar gitu. Ya, nanti kembali kepada individu masing-masing. Tapi kalau subuh biasanya banyak ulama soleh mengatakan, ulama salaf soleh mengatakan barang siapa yang ingin mencari mantu ingkang soleh, maka carilah di masjid ketika sholat subuh berjamaah. Cowok. Nah ini waktu cowok. Mas Tahir subuh mari kita terus. Oke. Wah ini soleh lagi Masya Allah. Jadi keutamaannya tinggi orang yang kalian mau muliakan. Ibadah kurban itu termasuk daripada membesarkan syiar-syiar Allah. Jadi termasuk daripada takwanya nomor hati kita. Wal udhiyah min sya'airillah ta'ala wa ma'alimihi. Dan berkurban itu merupakan syiar-syiar Allah dan ajaran-ajaran para nabi kita Muhammad SAW dan juga Nabi Ibrahim alaihissalam. Ada pun di luar Islam mengatakan, Islam ini mengajarkan tentang masalah orang tegaan atau apa nih Pak? Disebut dengan tidak punya hati nurani, tidak berperik kemanusiaan. Hewan-hewan yang seperti itu malah Pak? Malah dibunuh, disembelih. Nah itu daripada pemahaman orang-orang yang tidak beriman. Tapi kalau kita tetap bahwa ibadah kurban ini menjadi syiar Islam dari dulu bahkan sampai nanti ketika akan dekatnya hari kiamat. Nah, dari sunnah hadisnya Bara' bin Azib radhiyallahu anhu qala, beliau berkata, qala Rasulullah bersabda, man dzabaha qabla shalah fa innama yudbahu li nafsihi. Nah, ini juga kaidah nih Rasulullah muliakan. Hadisnya seorang sahabat yang bernama Al-Bara' bin Azib. Bara' itu apa? Bara' itu orang yang berbakti, al-barra atau orang yang berlepas diri tentang kemaksiatan. Ibni Azib itu apa Pak? Ya asma bapaknya yang pertama. Itu kalau dari nama nama sebutan atau gelar. Tapi kalau dari arti bahasa Arab, Azib itu apa? Bujang. Ya, maka ada namanya kitab judulnya adalah Al-Ulama Al-Uzab, ulama-ulama yang membujang. Sinten sampeyan niku? Imam Bukhari, Imam Nawawi itu buatan nikah. Apa sebabnya? Sibuk tiba ilmu. Ya, sibuk tiba ilmu, sibuk tulis kitab, sibuk sinau, nama atas supaya nikah, bukan kok bernikah. Jangan-jangan Mas Wahyu juga begitu. Dengan terpindah berikut beriki, sibuk nulis kitab, ada bahasa apa Suryani. Ya, makolitin yang baru sudah itu. Nah, maka ini dikatakan bahwasanya dalam hadisnya Bara' bin Azib, Bara' itu orang yang berlepas diri. Azib itu ada namanya kitab ulama yang membujang. Tapi Mas Wahyu apa yang teman-teman namanya tidak ada nama insyaallah. Ya insyaallah semoga boleh bagi angsal jodoh yang terbaik insyaallah. Rasul mengatakan man dzabaha qabla shalah fa innama yadhbahu nafsi. Barang siapa yang menyembelih sebelum sholat Idul Adha, maka sembelihan tersebut untuk dirinya sendiri. Apa artinya? Tidak sah kurbannya. Ini kok sanes kurban tapi apa? Nyembelih hewan biasa. Ya, terus tidak termasuk sunnah berkurban. Nah, kedua, yang kemudian man dzabaha ba'da shalah faqad tamma nusukahu wa asaba sunnatal muslimin. Dan barang siapa menyembelih hewan kurban setelah sholat Idul Adha, maka orang tersebut sudah melaksanakan kesempurnaan nusuk. Nusuk itu apa Pak? Kul inna sholati wa nusuki. Kenapa niku nusuk? Enten apa boten berarti? Biasanya pun enten tengah grafik kul inna sholati wa nusuki. Napa niku nusuki? Ibadah napa? Kurban. Nusuk ibadah napa? Kurban. Nah, karena orang Indonesia terlalu kreatif, ya, jadi ketika Idul Kurban nusuk apa? Sate itu dari bahasa Arab satun. Apa itu satun? Kambing. Nusuk sate apa? Nah ini sate artinya adalah kambing. Pinter botak kato mato. Ilmu kira-kira logi, ya, tapi sudah melek. Ya itu hanya tambahan saja. Termasuk sabda Rasul mengatakan sallu kama ra'aitumuni usolli.
Orang Jawa mengatakan solu kamar raitumuni ya usolli. Maka sebelum sholat muni apa? Usolli sholat. Ya, tambahi dengan apa niatnya. Nah, bismillah mulai. Barang siapa yang menyembelih setelah nomor sholat Idul Adha, maka sudah mendapatkan pahala yang sempurna. Ya, tersebut semua yang kita kira baik belum tentu benar. Gini kan? Ya, adapun yang kita anggap benar sudah tentu baik di hadapan Allah. Ya kayak tadi. Ya, ini jadi kisahnya. Hadisnya Bara bin Adib. Dulu ada seorang sahabat yang ingin menjadikan hewannya itu hewan yang pertama kali disembelih di dunia. Kapan disembelihnya? Di bar subuh. Ya kapan? Di bar subuh. Ya. Apa niatannya? Supados kula menjadi orang yang pertama kali dalam berkurban di dunia ini, paling gasik. Ya, maka muncul hadis ini, barang siapa yang menyembelih sebelum kurban, itu sanes hewan kurban, tapi apa hewan potong biasa. Ya, hewan apa Pak? Pemotongan biasa. Kados kemudian al-kafi penyembelih biasa, tidak termasuk hewan kurban. Ya. Padahal dia punya niat yang baik, tapi sebenarnya baik itu belum tentu benar. Tapi kalau sudah benar, insya Allah sudah baik untuk kita dan untuk masyarakat semuanya saja. Kenapa? Karena semuanya terikat dari koridor daripada firman Allah dan sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tadikan anda dapat billahi ta'ala la taqur billahi bil qarabin min adzamil ibadah wa ajli ta'at wa qala Allah azza wa jalla adabahu bis salati fi iddati mawadhi min kitabihi al-adib bi bayani azmihi wa kabirihi sya'nihi wa uluwi manzilatihi. Intinya adalah kurban adalah ibadah yang tertinggi. Maka Rasul mengatakan tidaklah ada amal yang paling mulia di tanggal 10 Dzulhijjah apa sampai kecuali menyembelih hewan kurban atau menumpahkan darah hewan kurban. Seperti itu. Ya, dulu juga saudara kita yang di Sudan, yang Masya Allah ini ujiannya begitu luar biasa. Ketika Idul Kurban itu kalau kita kan menyembelih hewan kurban kami, ya saudara kita di sana itu malah disembelih oleh orang-orang kafir. Ya, dibuat jenazahnya di perbatasan Sungai Nil itu, Sungai Nil putih, Sungai Nil biru. Sungai Nilnya warnanya bukan putih, kalau biru mulai apa? Merah, karena darahnya. Nah itulah anunya mereka seperti itu. Ya orang-orang yang tidak bermanusiaan itu biar menyambut pautkan. Kalau kalian di sana menyembelih hewan, di sini kami menyembelih saudara kamu. Alhamdulillah ini antara sana RSM sekarang itu perang Sudan. RSM punya pemerintah sendiri. Ya sampai sekarang masih terus berlanjut walaupun sudah agak berkurang. Cuma ya kampus yang dulu kita pakai main bola, futsal dan sebagainya, itu sekarang sudah menjadi pemakaman umum kan. Ya di mana-mana makam, bandara sampun boten aktif mulai sudah hancur, kampus-kampus sampun hancur, guru-guru kita sampun pindah sedanten. Yang dulu dipakai kitab saat ini apa Pak Dokter AK-48 ya bro. Karena menjaga sebuah perbatasan. Dulu memberikan kepada kita kitab, sangu, ilmu, masya Allah. Sekarang beliau yang meminta kepada kita bertabarruk. Ya, itulah daripada dunia kehidupan seperti rotasi ini terus berputar. So kita di atas, di tengah, besok di bawah. Intinya harus memiliki sifat saling bantu membantu dalam masalah perbuatan amar ma'ruf nahi munkar dan Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya, Bapak yang Allah muliakan, ini barangkali sampai selesai insyaallah ya dalam pembahasan kurban. Adapun hukumnya memang dulu kita sampaikan bahwasanya jumhur fuqaha mengatakan hukumnya adalah sunnah muakkadah kecuali Imam Abu Hanifah. Beliau mewajibkan bagi yang mampu sunnah muakkadah. Nah, kemudian anak udhiyah wajibah al muyassar wa hadza madhhabu Abu Hanifah Al-Hanafiyah wa huwa yaqulu min Malikiyah wa qul mukharrar fi madhhabi Al-Hanabilah wa bihi qala ta'ifatun min as-salaf fa ikhtaru Ibnu Taimiyah wa Syaukani wa istadharu Ibnu Utsaimin. Nah, disambung insyaallah. Kemudian sudah mulai tentang masalah syarat-syaratnya ya daripada na'am hewan ternak. Yang kedua antakuna qad balaghat as-sin. Tentu syarat berkurban itu apa? Dari bahimatul an'am. Terus kemudian umurnya sudah layak, syarat yang kedua. Yang ketiga as-salamah minal uyub al-mani'ah minal ajza. Ya, terbebas dari nomor 4 cacat ini syarat berkurban. Yang keempat berikutnya adalah antakuna tadhiyatan fi waqti dzabah. Menyembelih hewan sembelihan di waktu sembelihannya, tidak boleh sebelumnya. Yang kelima syaratnya adalah niatut tadhiyah, ada niat dari sahibul kurban. Ya Allahumma taqabbal
minni wa min ahli. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu akbar. Niku napa mendo. Kalau sapi harus disebutkan satu persatu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma taqabbal min Bapak Prayitno wa ahlihi. Ya, wa Bapak Satyo wa ahlihi. Bapak Parman wa ahlihi. Sampai berapa? 7 saya berkurban, kemudian terakhir dengan apa? Bismillahirrahmanirrahim. Karena kenapa? Niat berkurban itu termasuk daripada syarat. Yastaritu bi ala al-muddahi an yanwiya biha at-tadhiyah wa hadza bi ittifaqil madzahib al-fiqh al-arba'ah al-Hanafiyah, Malikiyah, Syafi'iyah dan juga Hanbeliyah. Ya, kemudian ini kita sebuah problematika fikih. Asal apa boten ketika kita berkurban, niatnya itu pertama berkurban, kedua plus tambahan akikah. Akikah. Ya, itu beribun apa boten, Pak? Boten tenang sal. Karena setiap ibadah punya niat masing-masing. Ya. Ya, dulu sudah ada. Nah, ini terkait penggabungan niat tenang sal. Nah, terus bagaimana ketika ada orang tua yang menanyakan, riyen kula dereng akikah jenengan. Nah, jenengan kurban riyen apa riyen itu beribun, Pak? Ya, kalau bisa kurban. Terkurban. Kenapa? Karena akikah itu di usia di hari yang ke-7, ya bukan hari yang ke-40 tahunnya dan sebagainya. Itu sampun apa expire kita katakan. Nah, al-fasl ar-rabi waktu udhiyah. Ini waktunya gitu dulu mereka sampai bahwasanya setelah terbitnya fajar sampai tengah hari. Ya, dados sonten kalih dalu itu hukumnya adalah makruh. Nah, ini kalau makruh tanzim Mas, makruh peringatan ini. Menyembelih hewan kurban itu kalau sore kalih dalu itu hukumnya adalah makruh. Kenapa? Dilakukan yang disembelih adalah bukan hewan yang untuk dikurban, adalah hewan perjualbelian gitu pun apa disembelih. Karena Anda tahu tandanya seperti itu. Ya, maka yang namanya udhiyah sebenarnya adalah setelah terbit fajar sampai kapan? Sampai pertengahan hari atau sampai duhur selesai. Ya, kemudian kalau maghrib sore kali dalu itu hukumnya adalah makruh. Ya, terus bagaimana ketika hari kurban tersebut berkumpul di hari Jumat? Ya, ini pendapat yang pertama adalah yang menjadikan sunnah untuk Jumatannya yang buat nopo-nopo. Karena kenapa? Berkumpul antara 2 hari raya, hari Idul Adha dan hari Jumat tadi. Tapi yang kedua, ketika jenengan nggih pun mewajibkan Jumatan nggih boten napa-napa. Tapi biasanya masjid itu menyediakan tetap untuk membuka ketika ada hari Jumatnya yang bersama dengan hari kurban, maka tetap Jumatan. Tapi sebagiannya itu libur kira boten Pak. Ya, karena kenapa? Mengurus hari kurban itu sampai siang atau bahkan sampai tembus di waktu asar dalam pengurusannya. Mohon suara. Ya, kemudian sampun nggih waktunya sudah. Yang penting terakhirnya adalah di hari tasyrik sebelum maghrib, itu daripada disepakati oleh ulama kita. At-tadhiyah fi layali ayyamin nahar lailata yaum tasyrik. Ikhtalafa fuqaha fi hukmi at-tadhiyah fil laili ila thalath aqwal, banyak ikhtilafnya. Terus adabnya nggih tidak memotong rambut, ya, tidak mencukur rambut, tidak memotong kuku sampai benar-benar hewan tersebut disembelih. Yang kedua adalah hukmul fidyah liman arada an yudhi fa akhadha min sya'rihi aw qallama athfarihi. Ya, nanti juga ada namanya bayar fidyah ternyata dalam masalah ilmu fikih ini. Barang siapa la fidyata ala man qallama sya'rihi aw qallama athfarihi liman arada an yudhi, maka kalau ijma' ada dari kan Ibnu Qudamah yang mengamalkan sepindah boleh bagi siapa yang mencukur rambutnya dan memotong kukunya tidak ada fidyah baginya. Ya, terus boten sah bayar apa? Fidyah. Ya, tidak ada masalah. Tapi anjurannya adalah tidak memotong kuku dan mencukur rambut. Yang menghadap ke kiblat, kemudian menajamkan daripada alat penyembelihan, nahrul ibil wa tabasha wa tahyiz baina dabah wa nahat fil baqar. Ya, nanti kalau kurban itu ditebas. Kalau kambing disembelih. Kalau sapi antara keduanya. Ya, maka sapi kan bisa seperti ini, bisa seperti ini. Betul kan ditebas ya, atau disayat. Ya, tapi yang ditebas ini kalau gitu memang atas gimana kaidahnya. Dalam ilmu fikihnya di sini artinya adalah kalau kambing itu disembelih, ya. Kalau unta itu ditebas, kalau sapi itu bisa disembelih maupun bisa ditebas ya. Satu kali sayatan, atau selesai. Nah, kemudian takbir sudah dan dapat Bismillah Allahu Akbar, lanjut bah binafsihi idza istata'a. Sunnahnya menyembelih kurban itu adalah sendiri, boten ngengken. Ya, tidak menyuruh. Apa Pak? Enggak berani.
Boten nonton. Dari 7 orang boten nonton sudah kan? Mboten wani. Asrama. Ora kulino ndelok sapi kok. Wah. Pokok dicoba nggih. Kita kenapa kita katakan? Kulino sapi yo wani. Ngunang sapi lho. Oh, kene ra tau ndelok sapi wedi. Lebih baiknya niatnya kurban itu diatasnamakan seorang bapak mawon. Ya kenapa? Karena bapak lah ya sunnah untuk menyembelih hewan kurban dengan tangannya sendiri. Itulah bapak yang buatan matur. Sampun. Ya, itulah kenapa anaknya bapak karena bapak sebagai kepala warga yang dinyatakan untuk dirinya dan untuk keluarganya. Kalau ibu, nah itu nanti takutnya tidak sampai satu keluarga. Kenapa? Karena ibu bukan kepala keluarga, tapi nama ibu rumah tangga untuk dirinya sendiri. Apa buktinya? Sebagian besar harta bapak sudah menjadi milik ibu. Tapi kalau harta ibu belum tentu, bahkan tidak bisa jadi milik ibu sendiri. Itu milik ibu sendiri. Itu buktinya. Ya kenapa atas namanya itu baiknya adalah nama seorang kepala keluarga atau seorang bapak. Al-akal wal ikram wal idkhar minal udhiyah. Diperbolehkan untuk kita makan daging hewan kurban atau kita berikan ke orang lain atau boleh kita idkhar itu apa? Kalau barang itu dipendam kan. Kalau hewan daging itu apa dipendam itu apa diawetkan. Ya, diawetkan. Kalau orang Afrika itu dengan cara disamak, dikeringkan, dijemur, dibebek atau goreng, bahkan kepalanya itu seperti itu. Orang Afrika begitu pintarnya. Ya, kalau dalam mengkeringkan apa tadi dari hewan kurban sampai setahun berikutnya itu tak awet. Padahal betul melebat freezer. Ya, maksudnya kalau mari biasa itu, tapi tak awet sampai setahun yang akan datang. Terus mereka punya banyak stok daging itu orang-orang Afrika. Nah, Allah Nabi Sulat. Yang terakhir yang bisa kita sampaikan dalam pertemuan malam hari bahwasanya terkait pembagian pembagian daging kurban yang kita katakan dulu pembagian sepertiga ini hanya istihad di antara para ulama kita. Dalam sabdanya Rasul tidak ada seperti ini. Adanya terkait dalam masalah makan perut ini, sepertiga untuk makanan, sepertiga untuk minuman, sepertiga untuk nafas. Ya, maka boten nangsal 3/3 untuk makan semua. Itu mungkin lah alamat apa? Bledek itu malah namun apa? Bekatnya boten dia. Ya. Terus intinya yang kedua adalah jangan sampai sahibul kurban mengambil jatah lebih banyak daripada daging yang dia kurbankan untuk orang lain. Ya kalau bisa ya kita mengikuti uswah kita sebagaimana baginda Muhammad SAW itu beliau tidak mengambil sedikit pun dari daging hewan kurban yang beliau sembelih. Ya, ini sampun alit, buat daging ini, nyuwune sambel kali, pupu kali, daging 2 kilo, atine sepeda, pun, big jamaah panitia kurban mengatakan beli dewe wae, dewe ya daripada sumune, sisa sumune, ya dana operasionalnya 20.000, bukan genep oleh kami. Nah, ini sanes kurban tapi nama korban merasa andros ya. Ya, maka sepertiga ini intinya biar tidak mengambil jatah lebih banyak untuk sahibul kurban daripada jatah yang dibagikan kepada orang lain, kepada fakir miskin atau kepada siapa saja. Tidak hanya fakir miskin. Kenapa fakir miskin? Karena yang lebih membutuhkan daripada orang yang mampu. Tapi kalau sudah tidak ada fakir miskin di antara kita semuanya, boleh diwakilkan untuk satu RT daripada yang kita beri sebuah nawar saja, sebuah nawar amanah sepeda melek. Daging kurban boten asal disade, tidak boleh dijual. Kalau misalkan ada orang yang ingin ngambil, itu nanti maksudnya kemana? Infak masjid, sedangkan untuk nama masjid atau operasional dalam ibadah kurban tersebut. Tidak boleh diperjualbelikan daging, kulit ataupun sesuatu dari hewan sembelihan. Yang terakhir, seorang jagal boten asal menerima dagingnya. Karena kenapa? Sudah menerima upahnya. Tapi sebenarnya boleh jagal itu seperti apa? Jagal yang memang kesehariannya itu sama tentu sama Pak profesi, bukan hanya ketika itulah mawon. Ya karena ada juga ketika itulah itu jagal apa? Jagal-jagalan betul kan? Ya sekedar motong disebut dengan jagal, itu bukan jagal. Tapi berusaha untuk beramal soleh karena tidak ada yang menyembelih pun boleh ya maju, tapi bukan jagal. Apa artinya? Boten asal tapi dapat daging apa? Daging kurban. Ya, berbeda dengan jagal yang saya berkurban oleh itu mungkin. Ya, kalau dia berkurban dan dia plus jadi seorang jagal, nah itu berkurban. Ansar daging apa boten?
Masya Allah. Ya, Allah alam lagi di dalam atas. Mungkin coba kita tanyakan kepada para guru-guru ya, pun ada pencerahan dari beliau ke kita semua. Ya, kalau dia itu jamaah masjid, kemudian jaga-jagalan, angsal tumut bahwa angsal daging kurban. Ya, artinya apalagi saya berkurban lebih berat lagi. Tapi kalau misalkan bukan jagal yang asli jagal, maka kita katakan kita kalau dia jagal yang asli malahan buatan angsal mendapatkan daging kurban atau sesuatu dari apapun dari hewan sembelihan tersebut. Ya Allah alam bisawab. Ya, barangkali itu bisa kita sampaikan pada malam hari ini. Ini insya Allah setelah itu seperti ini kan, tentang masalah darah yang muncrat hukumnya adalah najis ya. Kemudian yang tidak muncrat tidak najis dan sebagainya. Ya, itu nanti insya Allah kita sampaikan di pertemuan yang akan datang terkait dalam masalah fikih kontemporer dalam berial berkurban. Allah manfaat bima alamdana wa nama yang qana wa inna qulu man tanfa'u fikih dari wal akhirah wa rahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustaz, tanya dulu satu Ustaz. Karena saya iya. Assalamualaikum Ustaz. Enggak, itu mengenai pembagian daging tadi itu. Enggak, itu prakteknya kalau di kepanitiaan itu kan yang pengkorban itu kan dapat daging gitu loh Ustaz. Tapi prakteknya itu justru yang korban itu diambilkan daging yang bagus-bagus. Lah yang kurang bagus itu biasanya dibagi. Nah itu boleh atau tidak? Ya, bismillah. Ya, terus ini ya, dari satu masalah bukan masalah yang lain yang lagi. Ya, artinya pembagian seperti itu kan pembagian terkait masalah biar tidak lebih banyak mengambil jatah tadi saya berkurban. Nah, terus bagaimana ketika saya berkurban itu diberikan yang baik-baik, bagus kualitasnya ya baik ya super atau yang biasa dibagi kepada yang lain ya. Kalau adanya ya seperti itu di tempat tersebut tidak ada masalah, karena kenapa memuliakan sahibul kurban. Cuman nanti harus dijelaskan juga ketika suatu waktu sahibul kurban dapat yang biasa terus jangan dapat yang super bagus. Saya berkorban jangan sampai nyeletuk, ya jangan sampai nyeletuk. Dia aja ini asalnya yang biasa, yang apa di bagian ini. Nah itu tidak seperti itu. Ya tapi kalau kita sebagai panitia diamanahi kita ingin memuliakan dia saya berkorban, kita berikan daging yang terbaik seperti itu tidak ada masalah. Di dalam pembagian ini tidak ada masalah. Waalaikumsalam. Bukan ada pertanyaan Terus ngomong orang umum. Iya. udah pede. Gampang tinggal ngomong makan di situ kurban. Dinarah terus. Habiskan dulu. Sing cilik wae. Ya mesti Podo kabeh. Jawa. Nah, cilik. Kita cilik. Sulat. Apa lupa? Des. Enak mama itu. Saya baru siap. Langsung sini.